Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rini Elsa Siante dengan NIM 170300319 kelas A semester 7 dari program studi sosiologi. Video ini merupakan video ujian akhir semester mata kuliah kajian dan seminar masalah sosial, di mana tugas ujian akhir semester kami kelas A semester 7 diwajibkan untuk membuat draft proposal penelitian, di mana draft proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Labeling Perilaku Siswa Terhadap Interaksi Antara Guru dan Murid, Studi Kasus di SMA Negeri 4 Kota Kupang. Langsung saja, pada draft proposal ini bagian awal yaitu bagian pendahuluan, di mana bagian pendahuluan ini ada 4 tema atau 4 bagian subtema. Yang pertama latar belakang, yang kedua perumusan masalah, dan yang ketiga tujuan, dan yang keempat manfaat penelitian. Langsung saja pada bagian yang pertama mengenai latar belakang, di mana labeling adalah suatu pencapan atau suatu pemberian julukan terhadap perilaku menyimpang yang ada dalam masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, sangat dirasakan oleh para siswa yang berinteraksi dengan gurunya. Interaksi yang dibangun oleh guru dengan murid menggunakan suatu simbol yang disebut dengan bahasa. Guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik sering berinteraksi dengan murid. Dalam proses interaksi tersebut, adanya suatu proses pembelajaran dengan menggunakan bahasa. Guru adalah tenaga pengajar dalam dunia pendidikan. Untuk mencapai relasi sosial dengan murid lebih baik, guru harus memahami perilaku siswa dengan pemberian cap atau label yang sesuai dengan perilaku tersebut. Guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh karena itu, moralitas guru harus terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas, di mana guru terletak pada keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdiannya. Sedangkan murid adalah peserta yang terdidik untuk mencapai relasi sosial dengan gurunya yang lebih baik. Murid memahami bahwa guru adalah cerminan bagi dirinya. Setiap perilaku guru menjadi contoh dan teladan baginya. Dalam proses menerima labeling, murid berperan sebagai terdominasi oleh gurunya, di mana dominasi yang diberikan dalam bentuk pelabelan yang positif, maka siswa akan meningkatkan prestasi akademiknya. Sedangkan dominasi yang diberikan dalam pelabelan yang negatif, maka siswa akan meningkatkan perilaku menyimpangnya. Dalam proses pemberian label kepada siswa, beberapa siswa merasa dikucilkan dan dikecewakan jika mendapatkan pelabelan negatif dari guru, di mana SMA Negeri 4 Kupang merupakan lembaga pendidikan yang di dalamnya terbangun proses kegiatan belajar mengajar. Guru dalam memotivasi siswa dalam belajar tergantung dari pelabelan yang diberikan oleh guru. Pelabelan yang positif dari guru mengarahkan pada bentuk tindakan yang positif dari siswa kepada guru. Begitupun sebaliknya, pelabelan yang negatif dari guru mengarahkan pada bentuk tindakan negatif atau positif dari siswa kepada guru. Yang berikut perumusan masalah, di mana diketahui bahwa pada umumnya banyak siswa SMA Negeri 4 Kupang yang melanggar tata tertib sekolah. Namun tidak semua siswa terlabel atau dicap menyimpang setelah melanggar tata tertib. Beberapa kelas yang sering dilabelkan atau sering dicap menyimpang, terutama pada rombongan kelas IPS, di mana rombongan kelas tersebut dari kelas 10 sampai kelas 12 sering dijuluki sebagai ikatan pelajar santai
oleh semua kalangan lingkungan sekolah. Jadi, dengan demikian, guru mata pelajaran atau guru BK sering mencap perilaku siswa pada kelas-kelas tersebut dengan sebutan klaster malas dalam bahasa Dewan Pamokol. Kumpulan kelas tersebut sering dicap demikian karena sudah menjadi permasalahan setiap generasi yang menempati kelas 10 sampai kelas 12 jurusan IPS adalah siswa yang malas dalam hal kehadiran, kerajinan dalam mengerjakan tugas, kepatuhan kepada guru, dan dalam situasi formal atau informal. Untuk mendidik siswa di kelas tersebut, guru sering memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa. Label yang diberikan kepada siswa yang menyimpang umumnya bermula dari kalangan guru ketika menghadapi siswa pada situasi formal, tetapi pelabelan yang diberikan kepada siswa yang menyimpang dengan tujuan untuk mendidik dan memperbaiki kelakuan siswa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh labeling perilaku siswa terhadap interaksi antara guru dan murid. Manfaat penelitian yang terdiri atas dua, manfaat secara akademik dan manfaat secara praktis. Manfaat secara akademik yang diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan memperkaya penelitian di bidang sosiologi, serta menambah wawasan kepada mahasiswa di bidang sosiologi mengenai pendidikan sosiologi. Dan yang kedua, manfaat yang secara praktis. Yang pertama bagi masyarakat, yaitu dapat menginformasikan pengaruh labeling perilaku siswa dapat mempengaruhi tingkah laku terhadap guru. Dan manfaat kepada guru yaitu memberikan pedoman agar menggunakan wewenangnya sebaiknya dengan menggunakan label yang positif kepada siswa dan menuntun siswa ke hal-hal yang positif. Sedangkan manfaat bagi siswa memberikan wawasan bahwa sosok guru adalah cerminan atau teladan yang patut dihargai dalam dunia pendidikan. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Ada 3 penelitian terdahulu yang saya kutip atau saya jadikan sebagai acuan, di mana ketiga penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kuantitatif, namun intinya adalah sama, untuk mencari tahu mengenai siswa yang terlabelkan dan bagaimana perilakunya. Batasan konsep yang saya gunakan adalah labeling perilaku atau tingkah laku dan guru, siswa, dan beberapa konsep lainnya. Landasan teori yang saya gunakan ada 3. Teori interaksi simbolik dari Herbert Mead, dan teori labeling dari Edwin M. Demert, dan teori tindakan sosial dari Weber. Kerangka berpikir yang telah tergambarkan dalam slide bahwa yang mendominasi adalah guru, di mana guru memberikan label kepada siswa dan siswa yang terlabelkan. Dengan demikian, siswa menunjukkan perilakunya kepada guru. Dalam perilaku ini ada 2, bisa dalam hal yang positif maupun dalam hal yang negatif. Yang berikut mengenai metode penelitian. Ada beberapa subpoin yang dibahas di dalamnya. Yang langsung saja, yang pertama, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang saya gunakan itu menggunakan paradigma kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau
arah kuantitatif lainnya. Penelitian yang diteliti secara rinci dibentuk dengan kata-kata. Lokasi penelitian, di mana penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 4 Kupang, Kecamatan Kelapa Lima, Jalan Adi Sucipto, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Alasan pemilihan tempat lokasi ini karena yang pertama, salah satu sekolah menengah atas yang memiliki keunggulan dalam meningkatkan prestasi siswa dan jenis pelabelan atau labeling pada siswa. Dan yang kedua, pada sekolah ini terdapat peningkatan karakter siswa melalui kegiatan pentas seni dan ekstrakurikuler yang dilaksanakan setiap tahun. Sasaran dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama guru dan murid, di mana guru yang diteliti adalah guru BK dan guru mata pelajaran, sedangkan siswa yang sering mendapatkan surat panggilan dan skorsing dalam kegiatan belajar mengajar. Dan teknik penentuan informan menggunakan teknik proposive sampling. Yang berikut jenis dan sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu secara lewat hasil wawancara, sedangkan data sekunder yaitu di mana dapat diperoleh dari literatur, buku-buku atau dokumen dan internet. Teknik pengumpulan data ada tiga, yaitu yang pertama wawancara mendalam, di mana peneliti mewawancarai beberapa guru dan siswa yang memiliki pengaruh labeling dalam berinteraksi. Dan yang berikut teknik pengumpulan data observasi, di mana peneliti mengamati tingkah laku dalam berinteraksi antara guru dan siswa yang terlabelkan selama beberapa bulan. Dan yang berikut teknik studi dokumentasi, di mana peneliti mengambil bukti dokumentasi pada saat kegiatan formal, yakni jam belajar, serta pada saat kegiatan informal, yakni saat kegiatan acara sekolah. Sanksi hukum yang diberi kepada siswa yang terlabelkan, dan mengambil data perilaku siswa dari beberapa kasubag dan bimbingan konseling di sekolah tersebut. Teknik analisis data yang pertama yaitu teknik analisis dengan model interaksi simbolik, di mana dalam penelitian ini analisis data kualitatif menggunakan model interaksi simbolik. Interaksi simbolik mulai menegaskan bahwa interaksi sosial adalah sebenarnya interaksi simbolik. Relasi antara manusia selalu menggunakan simbol yang ditangkap dan dimengerti oleh orang lain. Metode ini digunakan untuk mencari pemahaman makna dari simbol-simbol yang dipakai dalam interaksi sosial. Yang berikut teknik analisis data menggunakan Bogdan dan Bigland. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis data menggunakan model Middle dan Hurman, di mana ada dua jenis kegiatan dalam analisis data, yaitu mereduksi data dan model data atau data display. Yang berikut daftar pustaka, di mana ada 3 sumber yang saya ambil, yaitu sumber buku, sumber karya ilmiah, dan sumber internet. Sumber buku ada 13 buku yang saya kutip, dan karya ilmiah ada 2 karya ilmiah, dan sumber internet ada 3 sumber internet yang saya kutip. Sekian video singkat ujian akhir semester mata kuliah kajian dan seminar masalah-masalah sosial. Terima kasih. God bless.